Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam kegiatan mata kuliah bahasa Indonesia. Kami tetap menghimbau kepada kawan-kawan untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian juga jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar. Nah, pertemuan kita kali ini membahas tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian, fungsi, ciri, dan contohnya. Kepada kawan-kawan, mohon ditonton sampai tuntas video ini. Mudah-mudahan video ini menjadi jembatan untuk menghantarkan Anda bisa memahami bahasa Indonesia. Kalau selama ini kawan-kawan ada kesulitan sinyal, jaringannya kurang bagus, dengan adanya link semacam ini mudah-mudahan bisa teratasi. Untuk kawan-kawan yang kemudian juga bahwa ada banyak pertanyaan dari video saya ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama asli ya, nama asli yang ada di dalam absen. Yuk kita ikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tetap harus semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses. Salam literasi. Baik para mahasiswa yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan kita tentang bahasa Indonesia. Kita ingat bahwa minggu kemarin membahas tentang sejarah, hakikat, dan fungsi bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian, fungsi, ciri, dan contohnya. Ya, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya dan juga jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian, fungsi, ciri, dan contohnya. Yuk, kita ikuti. Nah, ini dia pengertian tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi banyak sekali ragam bahasa di Indonesia itu. Pertama, ragam bahasa Indonesia disebut sebagai variasi bahasa. Pertama, menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ini ragam bahasa atau variasi bahasa. Ternyata banyak sekali. Ya, lanjut. Kenapa banyak sekali ragam bahasa ini seperti yang disebutkan di awal? Ternyata Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antar daerah juga dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika kita di Tanah Jawa, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita berada atau pergi ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Bahasa yang digunakan juga akan berbeda pula. Nah, ini kemudian yang menimbulkan banyak ragam bahasa, banyak variasi bahasa ya. Jadi berbagai macam suku dan budaya, kemudian juga berbagai wilayah yang kemudian itu menyimpan berbagai macam ragam bahasa atau yang disebut dengan variasi bahasa. Kita lanjutkan. Meskipun terdapat berbagai macam bahasa, bangsa Indonesia juga memiliki sebuah bahasa persatuan yang digunakan dimanapun, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dimanapun kita berada di wilayah Indonesia ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi apabila kita berada di daerah yang belum kita mengerti bahasanya, kita tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari. Akan tetapi perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing, termasuk ke dalam ragam dari bahasa Indonesia. Jadi kalau dahulu itu ada namanya bahasa Melayu, lingua franca, kemudian berubah menjadi Sumpah Pemuda, menjadi bahasa persatuan yang di bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dalam konteks ini, kemanapun Anda pergi ke Indonesia, pasti Anda bisa berkomunikasi karena sudah disatukan dengan bahasa Indonesia. Seperti contohnya adalah ketika kita berbicara kepada pisikiawan, maka terdapat kata-kata yang jarang didengar, contohnya destruksi, interferensi, dan lainnya. Atau ketika kita berbicara dengan pengamat ekonomi, maka kita akan mendengar kata inflasi, kuartal, resesi, dan semacamnya.
penggunaan kata-kata tersebut. Jadi kalau ini dilihat dari ragamnya, ya, dilihat dari ragam bahasa, ya. Contoh di sini ketika kita berbicara kepada fisikiawan, lalu kemudian kita berbicara dengan pengamat ekonomi, belum lagi kita bicara tentang bagaimana olahraga, belum bagaimana kita bicara tentang dunia perbankan, belum lagi kita bicara tentang dunia geografi. Ini akan memunculkan beragam-ragam bahasa yang berbeda sesuai dengan ragamnya tadi, ya. Kalau olahraga tentu kita akan mendengar kata smash. Kalau kemudian olahraga ada tanda kartu merah, kartu kuning, dan lain-lain. Ini bagian daripada ragam bahasa. Lalu kemudian offside, kemudian ya ada tendangan sudut dan lainnya. Itu adalah bagian daripada ragam bahasa dalam dunia olahraga. Itu contoh-contohnya. Kita lanjut ya kawan-kawan karena masih cukup banyak materinya. Pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua. Apa saja? Pada umumnya pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada di dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku, sedangkan apabila kita di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku, ya. Ini digolongkan menjadi dua jenis, baku dan tidak baku. Nah, resmi dan tidak resmi. Kalau resmi, pidato kepresidenan, pidato gubernur, dunia pendidikan, laporan ilmiah, ya, itu di dunia resmi. Tidak resminya bisa ngobrol di pasar, di warung, dan lain-lain. Jadi ini kalau digolongkan menjadi dua, ya. Lanjut kawan-kawan. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contohnya apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Nah, itu ya. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contoh apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Lisan itu yang kita sampaikan lewat alat ucap, lewat ujaran, mulut, lewat bibir, lewat gigi, lewat lidah, lewat tenggorokan. Kalau bahasa tulisan adalah bahasa yang menggunakan media atau sarana pulpen, buku, tanda baca, dan yang lainnya. Itu yang disebut dengan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem. Sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia itu bunyi K dan Ga. K dan Ga merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan kata cakar. Ya, itu jadi pengertian fonem. Sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ya, ini tulisan. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Dan yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, pemersatu adat dan budaya antar daerah. Itu adalah fungsi ragam bahasa. Kita lanjutkan. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Nah, fungsi dari bahasa negara adalah pertama, bahasa resmi negara. Ini bahasa yang dipakai oleh presiden, oleh menteri, gubernur, bupati, dan pada saat-saat posisi formal, ya, bahasa resmi negara. Surat menyurat, ya, kemudian surat menyurat, kemudian catatan-catatan hutang, catatan-catatan jual beli, ini menggunakan bahasa resmi negara. Agar apa? Agar kemudian tidak salah persepsi, tidak boleh ada makna ambiguitas, ya, atau absurd. Jadi apa yang disampaikan bisa langsung dipahami, tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Ini dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, ini menjadi bahasa resmi. Nah, kalau konteksnya bahasa resmi, maka dia harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal. Yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan.
Ya, jadi kalau kita mendengar pidato-pidato negara itu harus menggunakan diskusi rapat-rapat itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kemudian 4, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita menulis, kalau dalam konteks menulis jurnal, kalau menulis buku-buku, buku-buku pendidikan atau buku-buku yang sifatnya itu resmi, skripsi, tesis, disertasi, maka dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya, artinya yang formal, yang resmi agar tidak menimbulkan multitafsir. Nah, itu selain bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah seperti tadi, ada bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjutkan. Jenis dan ciri ragam bahasa, saudara-saudara. Seperti yang kita telah ketahui, bahasa Indonesia memiliki beragam jenis. Tadi ya, yang dari atas tadi ya, materi yang di atas. Karena banyaknya suku-suku, bangsa-bangsa, daerah-daerah di Indonesia, maka menimbulkan banyak ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa dapat dibedakan karena berbagai faktor. Berikut merupakan macam-macam dari ragam bahasa itu. Apa itu faktornya? Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2. Kalau dilihat dari media dan sarananya. Pertama adalah ragam lisan. Tuh. Nah, apa ini ragam lisan? Merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Karena rasa-rasanya kalau kita tidak bisa tidak menghadirkan orang kedua, maka mungkin kita dianggap gila, meracau, ngomong sendiri. Maka ciri daripada ragam lisan itu adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua ini tergantung situasi, kondisi, dan ruang waktu. Maksudnya apa? Kalau kita itu bicara dengan pejabat, bicaranya itu kondisinya itu kondisi formal, di ruangnya ruang formal, dan waktu-waktu dalam situasi-situasi yang formal, maka kita menggunakan bahasa-bahasa itu. Tetapi kalau kemudian situasinya tidak formal, kemudian juga di pasar, bebas bicara tentang menggunakan bahasa baku, tidak baku, nah ini juga tergantung situasi dan kondisi. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Misalnya saja, ketika kita ngomong ya tidak perlu juga harus menggunakan gramatikal. Tidak maksudnya begini, tidak perlu menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan lah kira-kira begitu. Misalkan ketika kita mau membeli misalkan, tidak perlu juga misalkan kita beli baju, Bapak, berapakah harga baju ini satu setelnya? Nah, itu yang bahasa bakunya. Tapi ini kalau bahasa lisan tidak perlu menggunakan gramatikal, tata bahasa, nggak perlu. Tinggal dibawa aja bajunya, ditunjukkan kepada pedagang. Ini berapa harganya? Nah, jadi tidak mesti harus berapa baju jas yang warnanya merah itu saya mau membelinya. Nah, tidak perlu juga begitu. Tinggal dicopot baju jasnya dan dibawa, ini berapa harganya. Nah, ini yang dimaksud dengan tergantung situasi, kondisi, dan ruang waktu ya. Maaf, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Ya, kalau misalkan kitanya tidak uangnya tidak cukup ya tinggal waduh, uang saya nggak cukup, dengan wajah yang barangkali tidak bahagia atau dengan gestur tubuh yang mengatakan bahwa saya tidak punya banyak uang. Nah, seperti itu kira-kira ya. Lanjut. Kemudian juga berlangsung cepat ya. Kalau ragam lisan itu cepat ya. Tidak seperti ragam tulis yang harus menggunakan bahasa baku dan lain-lain. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu karena sifatnya mulut, jadi kita tidak perlu banyak alat bantu ya. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Maaf Pak, harganya bukan segitu. Ternyata harganya pas dilihat di catatan harganya 150.000. Tadi saya belum melihat harganya 100.000 misalkan. Jadi bisa langsung dikoreksi. Oh, maaf, dengan Bapak siapa? Tadi saya namanya lupa. Nah, itu bisa langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Harganya kemahalan. Nah, misalkan begitu ya. Jadi ini kalau lisan tuh bisa lebih cepat dan lebih mudah dipakai. Nah, ini kaitannya dengan ragam tulis. Ragam bahasa tulisan, bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan itu, pertama, tidak memerlukan orang kedua. Karena dia nulis sendiri, maka tidak butuh orang kedua.
Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Kapanpun kita mau menulis, kalau tulisan kita mau pidato yang baku, kalau kita mau nulis cerpen yang tidak baku ya. Jadi ini tidak tergantung kondisi, bebas kita mau nulis seperti apa. Harus memperhatikan unsur gramatikal, ya. Karena kalau tidak menempatkan unsur gramatikal, tulisan kita nggak dipahami orang. Makanya perlu yang namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berlangsung lambat, dipikirkan dulu, disiapkan pulpennya, disiapkan kertasnya, nulisnya juga lambat. Benar tidak, salah tidak. Nah, kira-kira begitu. Yang kelima, selalu memakai alat bantu, laptop lah, pulpen, buku, kertas, dan lain-lain. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Nah, kalau kita kemudian mengirimkan itu ke orang, ternyata orang itu tidak suka, kan tidak langsung dikoreksi pada saat itu ya. Jadi dikembalikan lagi ke kita, lalu kemudian dikoreksi lagi. Butuh waktu. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Misalkan saja, maaf, keluar Anda. Nah, kata keluar Anda itu pasti dengan tanda baca, menggunakan tanda seru. Nah, saya tidak punya uang hari ini, katanya dengan memelas. Nah, itu alat-alat bantu dalam ragam dunia tulis. Itu kawan-kawan. Kemudian ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan satu topik yang sedang dibahas. Kalau topiknya formal, ya maka dia formal. Hubungan antar pembicara, kalau dia dengan pejabat tentu yang dipakai formal. Tapi kalau yang pembicaranya itu adalah orang-orang biasa, tukang beca, petani dan sebagainya, ini tidak mesti harus formal ya. Yang ketiga, medium yang digunakan. Apa yang digunakan ya? Apakah medium yang digunakan itu melalui tulisan atau kalau bicara langsung gitu ya. Lingkungan atau situasi pembicaraan terjadi. Kalau situasinya itu di pinggir sawah, kalau situasinya itu di pasar ya, ini juga medianya juga bebas-bebas saja ya. Apakah ragam standar yang resmi atau yang tidak resmi atau semi, misalkan dicampur begitu ya, antara formal tidak formal. Kalau yang ini bebas dalam konteks ragam bahasa berdasarkan standar. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar. Satu adalah penggunaan kata, sapaan, dan kata ganti. Kalau misalkan pejabat ya, maaf Bapak yang saya hormati gitu ya. Apakah Bapak pernah menerima uang dari si A dalam kasus ini? Nah, seperti itu. Kemudian imbuhan ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata sambung, konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini ada dan, yang, kemudian selanjutnya, dan masih banyak lagi. Penggunaan fungsi yang lengkap. Nah, ini ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar. Kita lanjutkan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apa itu? Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi 4. Pertama, ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan bagi mereka yang orang-orang yang berpendidikan, ragam terpelajar. Makanya kalau orang pendidikannya tinggi kemudian bahasanya kasar, nah ini kadang menjadi bulian ya. Kok anak kuliahan bahasanya seperti itu, kayak tidak sopan. Nah, ini ragam terpelajar. Kemudian ragam tak resmi. Nah, ragam tak resmi itu seperti kita menggunakan ketika kita berbicara situasinya di pasar ya, di mall, itu ragam tak resmi. Kemudian ragam resmi. Nah, ini acara-acara pernikahan ya, ini resmi sekali ya. Apalagi menggunakan bahasa Indonesia, maka dia harus resmi. Ragam dialek. Nah, kalau ragam dialek ini kita harus paham bahwa dialek itu adalah ciri sebuah kedaerahan, ciri bahasa sebuah kedaerahan. Misalkan kata kalau di Serang mungkin apa je. Nah, kata je ini ragam dialek. Kalau bahasa Jawa Serang tuh ada bahasa begini, misalkan adohe luwih. Nah, adohe luwih kalau di bahasa Indonesia itu jauh banget. Nah, kira-kira begitu ya. Adohnya luwih. Ini ragam dialek. Jadi ragam yang dihasilkan ciri kebahasaan yang dicirikan di sebuah daerah. Kata-kata je, luwih, jane ya. Apa jane? Nah, jane itu bahasa ragam dialek di sebuah wilayah. Ciri kebahasaan sebuah daerah. Itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya.
Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Jadi kalau bicara topik ini, kawan-kawan para mahasiswa hukum misalkan, kalau dalam konteks hukum tuh ada junto, kemudian ada ada amnesti, ada grasi. Nah, ini bidang-bidang bahasa dalam konteks hukum ya. Kemudian bisnis, ada inflasi ya, ada inflasi, kemudian apalagi ya, pokoknya bahasa-bahasa bisnis lah ya, bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa ekonomi ya, balance misalkan ya. Agama lah, kalau bicara tentang agama itu ya misalkan kita konteksnya konteks bahasa, misalkan yang sering jadi perdebatan itu kata kafir begitu ya, kemudian juga husnuzon begitu ya, suuzon gitu ya, ini bahasa-bahasa agama ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang konteksnya topik pembicaraan sosial, ya toleransi lah di sini kita bicara. Misalkan kalau bicaranya sains, nah kalau bicara sains itu ya kita bicara tentang bagaimana ilmu-ilmu bahasa-bahasa yang ada dalam sains dan lain-lain. Ini kalau dilihat dari topik pembicaraan. Politik barangkali. Kalau politik itu kan tentu kita misalkan ada yang disebut dengan misalkan salaman bengkok kalau dunia politik ya, serangan pajar begitu ya. Lalu kemudian juga ada yang namanya incumbent. Nah, ini kalau dilihat dari topik pembicaraan. Lanjut kawan-kawan. Karakteristik ragam ilmiah, apa itu? Ciri ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku. Ingat ya, ilmiah ya, ini ilmiah, ini adalah bahasa yang resmi. Penggunaan kalimat efektif, harus lengkap kalau ragam ilmiah itu. Kemudian menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, ya, tidak boleh ambigu, ya. Kalau mengatakan tulisan itu masih ditafsirkan, tulisannya berarti itu masih bermakna ganda, multitafsir. Harus jelas kalau ragam ilmiah. Penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Karena kalau maknanya kias, orang jadi bingung. Yang betul yang mana begitu. Yang keempat, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Jadi menghindari penonjolan persona. Jadi kita tidak boleh menonjolkan orang si penulisnya. Jangan-jangan begini, karena penulisnya dosen, berarti ini sudah benar semua. Ini nggak bisa. Jadi menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Jadi jangan sampai gara-gara si A itu dianggap tulisannya betul. Jadi menghindari penonjolan persona. Harus pada konteks tulisan, bukan personanya. Yang kelima, adanya keselarasan keruntutan antar oposisi dan antar alinea. Jadi tulisan paragraf yang satu, paragraf yang kedua ini harus keruntutannya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalimatnya tidak loncat, tidak membicarakan hal yang lain, fokus pada pembicaraan, fokus pada tulisan, fokus pada ragam ilmiah. Itu ya kawan-kawan. Contoh ragam bahasa Indonesia, ini bahasa jurnalistik ya. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa, language of mass communication. Disebut pula newspaper language, ya, bahasa koran. Yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan tutur, di media elektronik, walaupun di televisi, maupun komunikasi tertulis, media cetak dan online, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Ini media jurnalistik, bahasa jurnalistik. Salah satu contoh bahasa jurnalistik adalah sebagai berikut. Ini dia kawan-kawan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Letjen TNI Agus Wijoyo menyatakan potensi konflik perpecahan yang mengancam kerukunan sudah mulai mereda usai pelaksanaan pemilu 2019. Hal itu ditandai dengan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian saat pelantikan menteri pun Prabowo menjadi salah satunya sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan tokoh dalam kurung Prabowo yang dulu bersaing dalam kontestasi politik kini bersatu untuk menjalankan pemerintahan, kata Agus di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Dia menyebut sebagai lembaga non-kementerian, Lemhanas memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan bangsa selama kontestasi politik pemilu 2019. Jadi lugas, padat, dan bisa langsung dipahami. Tidak boleh ambigu kalau bahasa koran ya, atau bahasa media massa. Ini dia bahasa ilmiah. Ya, kalau tadi ini adalah contoh daripada ragam bahasa jurnalistik, ya. Kalau ini adalah ragam bahasa ilmiah. Penggunaan biochar sudah semakin meluas, baik sebagai bahan bakar alternatif, industri pertanian, industri kimia, maupun farmasi. Dan sampai saat ini sifat fungsional biochar belum teridentifikasi berkaitan dengan biomasa yang digunakan sebagai bahan bakunya. Padahal kandungan senyawa kimia selulosa C6H1005N
hemiselulosa C5H804N dan ignin dengan dalam kurung C9H1003 CH30N dalam biomasa berbeda komposisinya. Perbedaan ini tentu akan mempengaruhi produk biochar yang dihasilkan, sehingga perlu diperhatikan karakteristik biochar sesuai fungsi dan sifat-sifat peruntukannya agar aktivitas produk menjadi lebih optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakterisasi dan spesifikasi biochar menggunakan teknologi pirolisis dengan variabel jenis biomasa, tempurung kelapa, bambu, tongkol, jagung, sekam, padi, dan jerami padi. Temperatur proses 300 derajat, 400 derajat, 500 derajat, 600 derajat, 700 derajat, dan waktu proses 30 menit, 45 menit, 60 menit. Produk biochar yang dihasilkan akan dianalisa, proximat, dan uji nilai kalor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah zat reaktif dalam biomasa sangat menentukan sifat fungsional dan karakter biochar. Sedang kandungan kimia lainnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin berpengaruh pada nilai kalor biochar. Ini adalah bahasa ilmiah. Kawan-kawan, tentu di bahasa ilmiah ini banyak kata-kata yang belum kita bisa pahami ya. Kemudian juga ada menggunakan kata-kata yang berupa angka-angka. Nah, bahasa ilmiah ini bisa dipahami kalau kita didampingi dengan terjemahan daripada rumus-rumus ini yang C5H84, C6H105, ini yang dimaksud dengan bahasa ilmiah dan bisa dipahami kalau kita mencari lagi sumber referensi dari apa yang dituliskan dalam konteks bahasa ilmiah ini. Itu dulu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kita tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian, fungsi, ciri, dan contohnya ini bisa dipahami oleh kawan-kawan. Saya ingatkan jika nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama asli Anda ya. Insya Allah akan saya jawab. Jadi pertemuan kita, saya akan kirim dulu link ini, lalu kemudian Anda tonton, berikutnya kita diskusi di dalam Zoom meeting. Jadi mudah-mudahan alasan Anda tidak ada kuota, alasan Anda jaringannya jelek, semoga dia bisa teratasi dengan kegiatan semacam ini. Terima kasih, saya mohon undur diri dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.